Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Di sini udah pada mandi belum? Udah sarapan? Jangan lupa sarapan biar tetap fokus pada pembelajaran pada hari ini. Jangan bosan-bosan ya mandang ibu dari layar laptop atau handphone kalian. Karena kita sudah lama tidak bertemu secara langsung melalui tatap muka ya. Tapi hal tersebut jangan menjadi halangan untuk kita agar tetap belajar dan produktif di masa pandemi ini. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti pelajaran dari rumah ya. Jangan sambil tiduran di kasur. Siapa itu nanti kalau ketahuan ada yang tiduran di kasur. Oke, tetap semangat. Pokoknya tetap semangat. Dan harus fokus belajar dari rumah. Kita langsung saja ya. Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai ciri umum jamur dan mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri morfologinya. Betul tidak? Iya kan? Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari contoh dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu kan sudah memberi tugas pada kalian untuk mencari contoh jamur yang ada di kehidupan sehari-hari kalian, yang ada di sekeliling kalian. Entah jamur yang ada di genteng, entah ada yang ada di kayu, entah ada yang dinempel di tembok, kan, atau malah beli di pasar. Kan kemarin Ibu sudah memberi tugas seperti itu yang nanti akan diidentifikasikan bersama kelompok. Sebelum saya membimbing kalian mengerjakan tugas tersebut, Ibu akan menanyakan kembali di sini apakah ada yang masih ingat mengenai ciri umum jamur. Harusnya masih ingat, kan itu baru beberapa hari yang lalu. Ada yang bisa menjawab? Oke, benar sekali Mbak. Ciri umum jamur. Fungi. Ciri umum jamur yang seperti yang disebutkan Mbak tadi, ada beberapa poin yang akan Ibu tambahkan. Pasti ada yang kelupaannya. Eukariotik. Eukariotik itu merupakan istilah ilmiah. Anak-anak ada yang masih ingat eukariotik itu apa? Ya, benar sekali. Eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki membran lain, nukleus, dan organel-organelnya. Terus, jamur itu tubuhnya tersusun atas hifa dan memiliki dinding sel. Umumnya, jamur tidak dapat bergerak dan juga tidak memiliki klorofil. Jamur juga termasuk organisme heterotrof yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Jamur menghasilkan makanan itu dari bahan organik dan karbon dioksida dan air yang ada di sekelilingnya di kehidupan, serta dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Lalu, masih ingat jamur diklasifikasikan menjadi berapa divisio? Ya, benar sekali. Jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisio, yakni divisio Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Diauromycota. Nah, kemarin kan kita sudah membahas itu ya, ciri umum dan klasifikasinya. Hari ini kita akan mempelajari contoh dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini apa saja peranan jamur? Jamur memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari, antara lain bidang industri fermentasi, bidang industri antibiotik, sumber makanan, serta berfungsi sebagai saprofit. Saprofit itu merupakan cikal bakal tumbuhan lain, seperti itu. Nah, lalu peranan merugikan apa yang ditimbulkan dari jamur? Jamur itu dapat menurunkan kualitas dan kuantitas makanan maupun bahan lain yang penting bagi manusia. Sudah barang tentu anak-anak pasti pernah melihat roti yang ditumbuhi jamur, busuk ya, buah-buahan yang ditumbuhi jamur,
Bahkan bagian tubuh manusia atau hewan ada yang ditumbuhi jamur. Pernah lihat atau pernah mengalaminya? Kurapan, seperti itu. Nah, itu dari jamur. Terus agen penyebab penyakit. Kurapan tadi ya, itu kan termasuk penyakit pada manusia. Kudisan itu, terus menghasilkan racun. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar dari produk yang sudah berjamur. Nah, Ibu sekarang mau tanya, anak-anak tahu nggak ini jamur apa? Kemarin kan kita sudah membahas klasifikasinya ya, sudah barang tentu anak-anak pasti hafal ciri-ciri dari setiap klasifikasi jamur tersebut. Nah, ini Ibu menampilkan produk yang terdapat jamurnya. Anak-anak bisa mengidentifikasikannya. Ini ada gambar tempe, benar sekali. Dan ini ada jamur yang tumbuh di roti. Ini termasuk jamur jenis apa? Yap, benar sekali. Ini termasuk Zygomicota. Kenapa kok dia termasuk golongan Zygomicota? Karena dia tumbuh secara multiseluler dan hifanya tidak bersekat. Nah, kita bisa lihat hifanya tidak bersekat. Hifa berdiferensiasi membentuk sporanium yang didukung oleh sporaniofor. Ini sporaniumnya, yang bulat-bulat ini sporanium didukung oleh sporaniofor. Seperti bata ini namanya sporaniofor. Zygosporanium berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Seperti itu. Terus masih bisa difahami? Ya, benar. Oke, selanjutnya. Ini sudah barang tentu anak-anak pernah melihat jenis-jenis jamur seperti ini. Sudah pernah makan jamur-jamur ini belum? Ya, ini jamur kancing, ini jamur yang ada di Korea itu yang sering nonton drama Korea pasti tahu. Ini jamur inoki, ini jamur kuping, dan ini jamur tiram yang biasa dimasak oleh ibu-ibu kalian, yang biasa dimakan kita karena ini umum sekali di pasaran yang harganya terjangkau. Ini termasuk jenis jamur golongan apa? Divisi apa? Masuk ke divisi apa? Yap, dia masuk ke Basidiomycota. Terus selanjutnya Ibu punya dua gambar. Siapa yang di sini suka tape? Ini yang belum tahu yang namanya oncom, ini namanya oncom, ini namanya tape ketan. Proses pembuatan tape itu membutuhkan bantuan dari jamur. Terus oncom ya, ini proses pembuatan tape dan oncom dibantu oleh jamur apa? Dibantu oleh jamur divisio Ascomycota. Kenapa digolongkan Ascomycota? Karena dia itu uniseluler atau multiseluler. Inisialnya tersusun dari zat kitin. Terus alat pembentuk sporanya namanya ascus. Berkembang biak secara seksual dan aseksual, dinding sel terdiri dari zat kitin. Nah, ini yang Ibu katakan tadi bahwa ada beberapa jenis jamur yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Seperti ini, dua gambar yang Ibu tampilkan. Ini penyakit kaki atlet. Ngeri ya, makanya kita harus menjaga kesehatan diri. Setelah kita membahas tadi dari beberapa contoh yang Ibu tampilkan mengenai peranan jamur, Ibu juga akan sedikit membahas mengenai simbiosis pada fungi. Simbiosis pada fungi itu kan ada dua, mycorrhiza dan lichnesis. Mycorrhiza itu simbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Jamur itu kan memperoleh senyawa organik, misalnya gula dan es, amino dari tumbuhan. Tumbuhan air memperoleh mineral yang diserap oleh jamur dari tanah. Jamur juga menyediakan hormon pertumbuhan tertentu bagi tumbuhan dan melindungi akar tumbuhan terhadap infeksi mikroorganisme. Yang kedua, lichnesis. Lichnesis ini itu lumut kerak, simbiosis antara ganggang dengan jamur. Ganggangnya berasal dari ganggang hijau atau biru. Jamurnya berasal dari Ascomycota atau Basidiomycota. Lichnesis tergolong tumbuhan pioner
atau vegetasi perintis karena mampu hidup di tempat-tempat ekstrim. Nah, ini Ibu punya contoh mycorrhiza. Mycorrhiza itu biasanya ada di akar-akar kacang-kacangan ini. Mycorrhiza. Terus ini Lignaceous atau lumut kera. Ini kan lumut kera ya udah pasti sering lihat di pohon-pohon. Nah, lumut kera itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan bentuknya. Krustos, Fructitos, Lamellus, dan Folios. Seperti itu. Udah sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Sepertinya cukup ya untuk pengantar tugas dari Ibu. Kemarin kan Ibu sudah menugaskan untuk membawa beberapa jenis jamur dari kelompok, sudah dibagi kelompok juga. Sekarang coba diangkat jamurnya yang udah dibawa, coba dibawa ke kamera. Oke, anak-anak rajin sekali ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang silakan untuk berdiskusi, baik secara daring, harus daring, soalnya kita kan nggak boleh berkerumun ya. Boleh pakai WA group atau pakai Google Meet atau Google Zoom atau video call, terserah anak-anak. Yang penting ada diskusi yang baik antar kalian, diidentifikasi jamur yang kalian bawa itu, termasuk divisio apa, manfaatnya apa, ataupun memiliki sifat seperti apa, ciri khas dari jamur tersebut. Nah, nanti setelah itu kalian resum dan dikumpulkan. Untuk pengumpulan tugasnya bisa dikirim ke WA saya. Nanti dijadikan satu dulu filenya ke ketua kelasnya. Gimana? Siap ketua kelasnya? Oke. Nanti Ibu akan memantau pekerjaan kalian. Jadi, nanti Ibu juga minta screenshot diskusi kalian. Ibu nggak mau kalau yang ngerjain satu aja, karena ini tugas kelompok, oke? Harus tetap produktif dari rumah. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan tugasnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, bisa hubungi Ibu secara langsung melalui WA, bisa video call kalau emang ada yang dibingungkan dari jamurnya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, pengumpulan tugasnya Ibu tunggu sampai jam 5 sore nanti. Oke? Oke, terima kasih. Semangat. Jangan lupa belajar, jangan lupa lanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan